Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, di mana kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Indri Anggrani Syukra, lalu ada Anissa Rahmi, Fatihatul Rohmi, Izati Salsabila Madinah, dan Olivia. Baiklah, kita akan mulai saja presentasinya yang akan dimulai oleh Anissa Rahmi. Kepada Anissa Rahmi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Itu yang mana saya akan menjelaskan alasan saya memilih tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang mana pada pertanyaan pertama, saya memilih kegiatan kedua pada tindakan guru, yaitu metode fasilitatif atau konstruktivis. Yang mana pada konstruktivisme menurut Piaget adalah sistem penjelasan tentang bagaimana siswa sebagai individu beradaptasi dan memperbaiki pengetahuan. Dan konstruktivisme ini pada Piaget menekankan pada proses yang dilalui siswa untuk mengetahui sesuatu dan tahapan yang dilalui untuk memperoleh pengetahuan. Nah, di mana metode kegiatan ini mengedepankan aktivitas siswa dalam setiap interaksi edukatif untuk dapat melakukan eksplorasi dan menemukan pengetahuan dirinya. Nah, di mana metode konstruktivis ini juga dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendirinya pertanyaan dan membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap dan mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Nah, di kegiatan dua inilah yang dapat mengembangkan potensi siswa, bagaimana siswa belajar, bukan bagaimana guru mengajar. Sebagai fasilitator, guru juga bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran di kelas, di mana diantaranya guru membimbing dan mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran yang memberikan persepsi, menstimulasi, dan memotivasi siswa sehingga siswa membangkitkan semangat belajar, fokus belajar, dan meningkatkan pola pikir kritis siswa. Nah, pada tindakan siswa inilah yang membangun, memeriksa, dan memperluas dari kegiatan siswa ini yang juga berkesinambungan dengan metode pembelajaran fasilitatif dan konstruktivis. Pertanyaan yang kedua, yang mana tindakan siswa pada zaman sekarang ini saya memilih itu menggunakan kegiatan membangun, memeriksa, dan memperluas dari kegiatan siswa ini juga berkesinambungan dengan metode belajar fasilitatif atau konstruktivis. Yang mana tindakan siswa inilah yang memberikan peluang kepada siswa belajar dari tujuan yang ditetapkan dan mengembangkan ide-ide secara luas, dan juga mendukung kemandirian siswa belajar dan berdiskusi, merumuskan kembali ide-ide, dan dapat menarik kesimpulan mereka sendiri. Serta kegiatan inilah yang menempatkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Itulah hasil alasan saya memilih kegiatan tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Rahmi. Untuk yang kedua, dipersilakan kepada Fatihatul Rohmi. Kepada Rahmi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan. Untuk pertanyaan pertama yaitu saya memilih tindakan guru pada kegiatan 3, yaitu pelatihan dengan rincian poin sebagai berikut. Ada 2 poin. Yang pertama yaitu umpan balik dan pembinaan. Yang kedua yaitu praktek terpadu. Nah, untuk umpan balik atau yang kita kenal dengan feedback, dalam komunikasi adalah bentuk respon, tanggapan, atau jawaban atas pesan yang dikirimkan komunikator kepada komunikan. Nah, menurut Bonaraja Purba dan kawan-kawan dalam buku Ilmu Komunikasi, sebuah pengantar pada tahun 2020, umpan balik atau feedback adalah informasi yang diterima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah dikirimkan sebelumnya. Umpan balik yang efektif merupakan bagian integral dari sebuah dialog instruksional antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan dirinya sendiri, bukanlah sebuah praktik yang terpisahkan. Lalu praktek pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang sengaja mengaitkan beberapa aspek penting dalam intra mata pelajaran maupun antar pelajaran. Dengan adanya
perpaduan itu peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi peserta didik. Dari penjelasan itulah saya memilih tindakan tersebut ketika sedang mengajar, dan kita tahu bahwa sekarang pembelajaran sudah berpedoman pada kurikulum merdeka. Artinya, peserta didik harus lebih aktif dan guru berperan sebagai fasilitator, sehingga pembelajaran lebih terarah. Untuk pertanyaan kedua, jawabannya yaitu berdasarkan kurikulum merdeka dan karakteristik peserta didik, kegiatan yang menurut saya cocok yaitu kegiatan ketiga yaitu bagi siswa. Perbaiki keterampilan sedalam pemahaman, di mana poinnya itu ada dua. Yang pertama, dengarkan, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, memperbaiki. Poin kedua yaitu merevisi, mencerminkan, mendaur ulang, melalui. Nah, menurut saya kegiatan ini sudah memenuhi standar kurikulum merdeka yang berpusat pada peserta didik, namun tanpa memaksakannya. Misalnya pada poin tersebut, dengarkan, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, memperbaiki, yaitu peserta didik dalam belajar pastinya akan mendengarkan dulu apa yang mereka pelajari. Setelah ini baru ada pertimbangan tentang beberapa pemahaman yang mereka dapatkan. Lalu mereka pun berlatih atas pemahaman yang mereka dapatkan. Ketika gagal, maka peserta didik pastinya akan mencoba lagi dengan memperbaiki sehingga menjadi lebih baik. Sekian penyampaian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmi. Selanjutnya yang bagian ketiga saya akan menjelaskan sendiri. Nah, untuk saya yang pertanyaan yang pertama, itu menurut saya kegiatan yang sering saya lakukan adalah atau yang cocoknya pada kegiatan kedua, yaitu metode fasilitatif atau konstruktivis. Nah, di mana suatu pendekatan terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun dan membuat pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu sendiri pula. Lalu kegiatan ini akan adanya pencapaian konsep, pembelajaran kooperatif, diskusi, pertanyaan eksperimental, representis grafis, pertanyaan terpadu, pembelajaran berbasis masalah, lalu adanya pertanyaan terbuka, dan adanya timbal balik, lalu adanya simulasi seperti uji coba tiruan, seminar, dan proses penulisan. Nah, pada bagian pembelajaran berbasis masalah atau kita sebut dengan problem-based learning, itu adalah sebuah model pembelajaran yang memfokuskan pada pelacakan akar masalah dan memecahkan masalah tersebut. Nah, karena biasanya dengan masalah dapat memotivasi siswa untuk berpikir kaitan materi dengan masalah yang ada. Nah, di mana beberapa kelebihan pembelajaran berbasis masalah ini adalah pertama, memberi tantangan kepada siswa untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Lalu yang kedua, membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Lalu yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir lebih kritis. Di dalam berbasis masalah ini dapat juga kita adakan diskusi untuk tanya jawab dengan antar siswa dan guru sehingga dapat terciptanya interaksi antara sesama siswa dan guru. Nah, kegiatan juga mendukung pada pembelajaran sains, terutama pada pembelajaran fisika, yang dihadapkan dengan adanya kegiatan eksperimental untuk mendapatkan hasil percobaan dalam praktikum. Nah, kegiatan simulasi untuk membuat suatu proyek pembelajaran fisika, sehingga proyek tersebut dapat diuji coba dahulu dan dapat disebenarkan, serta membuat penulisan hasil dari kegiatan percobaan yang sudah dilakukan oleh siswa itu sendiri. Nah, untuk yang kedua, kegiatan yang apa cocok untuk siswa? Nah, menurut saya yaitu pada kegiatan kedua, yaitu membangun, memeriksa, dan memperluas. Kenapa? Karena salah satunya pada poin bagian hipotesis tersebut, adanya kumpulkan data, analisis, karena siswa dapat melakukan praduga dengan cara mengajukan hipotesis. Siswa zaman sekarang itu suka melihat gadget. Nah, dia itu lebih suka mengomentari duga-dugaan yang terjadi. Begitu juga dengan siswa saat pembelajaran. Siswa akan melakukan pengumpulan data agar informasi yang didapatkan benar berdasarkan teori yang ada. Nah, setelah itu siswa melakukan praktikum apakah sama yang dicobakan dengan teori yang ada. Nah, siswa dapat melakukan analisis agar dapat membangun pengetahuan siswa dan sesuai juga
pembelajaran sains pada ilmu fisika. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, yang keempat, saya persilahkan kepada Izati Salsabila Madinah. Kepada Izati, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan jawaban saya. Yang pertama yaitu mengenai kegiatan guru, di mana kegiatan yang dilakukan itu adalah kegiatan dua dengan metode fasilitatif dan konstruktif. Nah, di sini guru berperan sebagai fasilitator. Menurut Gary Fleweling dan William Higginson itu menggambarkan peran guru ada beberapa poin. Yang pertama yaitu memberikan stimulasi kepada siswa dengan menyediakan tugas-tugas pembelajaran yang kaya atau rich learning task dan terancang dengan baik untuk meningkatkan perkembangan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Poin selanjutnya yaitu berinteraksi dengan siswa untuk mendorong keberanian, mengilhami, menantang, berdiskusi, berbagi, menjelaskan, menegaskan, merefleksi, menilai, dan merayakan perkembangan dan pertumbuhan serta keberhasilan dari peserta didik. Yang ketiga yaitu menunjukkan manfaat yang diperoleh dari mempelajari suatu pokok bahasan. Poin yang keempat yaitu berperan sebagai seseorang yang membantu, seseorang yang mengarahkan dan memberi penegasan, seseorang yang memberi jiwa dan mengilhami siswa dengan cara membangkitkan rasa ingin tahu, rasa antusias, gairah dari seorang pembelajar yang berani mengambil resiko atau risk-taking learning. Dengan demikian, guru berperan sebagai pemberi informasi atau informer, fasilitator, dan sebagai seorang artis. Nah, tidak hanya itu, peran guru sebagai pengajar seperti memberikan pelayanan kepada peserta didik agar mereka menjadi anak didik yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu sebagai pembimbing. Di sini guru memberikan bimbingan bantuan terhadap peserta didik untuk mencapai pemahaman dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum. Itu baik terhadap lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sehingga dengan peran atau kegiatan yang dilakukan ini akan membuat peserta didik lebih paham dan pembelajaran akan berpusat kepada peserta didik karena banyak terlibat secara aktif. Selanjutnya pertanyaan kedua mengenai kegiatan dari peserta didik. Nah, kegiatan yang lebih cocok dengan peserta didik kekinian adalah kegiatan dua. Karena di sini guru sebagai motivator dan fasilitator dengan metode fasilitatif dan konstruktivis melaksanakan pembelajaran untuk bisa mencapai konsep-konsep yang sudah ditentukan pada tujuan dengan melakukan pembelajaran kooperatif. Nah, di sini siswa diberikan pertanyaan eksperimental yang bisa dipecahkan bersama-sama dengan rekannya dengan berbagai macam sumber belajar yang ada. Nah, pertanyaan yang diberikan ini sebaiknya berbasis pada masalah sehingga bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk menjawab pertanyaan, siswa juga bisa melakukan simulasi sehingga benar-benar membuat siswa aktif dalam pembelajaran dan menemukan sendiri konsep yang akan dipelajari. Nah, hal ini bisa diterapkan pada masa kekinian siswa karena sudah memiliki banyak akses informasi sehingga memungkinkan mereka untuk membangun sendiri pengetahuan dengan diarahkan oleh guru agar tetap berada pada konteks yang tepat. Serta pembelajaran dengan metode seperti ini lebih bisa dikembangkan ke dalam berbagai variasi dalam pembelajaran sehingga tidak membosankan bagi peserta didik. Karena siswa sendiri berperan aktif melakukan penyelidikan baik secara diskusi maupun dengan kegiatan simulasi. Nah, kegiatan tersebut dapat mencerminkan sebagai kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Izati Salsabila. Untuk yang terakhir, dipersilakan kepada Olivia. Kepada Olivia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama tentang kegiatan guru. Di mana kegiatan yang sering saya lakukan itu dengan menggunakan pendekatan konstruktif. Di mana pendekatan konstruktivisme lebih menekankan pentingnya keaktifan siswa untuk membangun pengetahuan dan pengertian melalui adanya keterkaitan antara apa yang sudah diketahui dan apa yang sedang dipelajari. Di mana pada pendekatan ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama yaitu eksplorasi. Pada kegiatan ini, guru memberi kesempatan kepada
peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dengan melakukan eksplorasi dari seluruh pengetahuan yang ia miliki, serta juga dapat mendorong terjadinya kerjasama dalam kelompok selama penyelidikan dilakukan dan menyodorkan beberapa pertanyaan. Yang kedua yaitu eksplanasi. Pada kegiatan ini, guru berinteraksi dengan peserta didik untuk menggali ide-idenya, memberikan pertanyaan agar peserta didik dapat melakukan refleksi terhadap hal yang telah ia pelajari, serta membantu peserta didik menggunakan idenya yang muncul dari eksplorasi tersebut untuk mengkonstruk konsep dan pengertian yang dapat dipahaminya. Selanjutnya itu ekspansi. Nah, pada kegiatan ini, guru membantu siswa dalam mengembangkan idenya melalui aktivitas fisik dan mentalnya. Guru membantu peserta didik mengembangkan keterampilan proses ilmiah, serta mendorong terjadinya komunikasi melalui kerjasama dalam kelompok dan pengalaman yang lebih mengenai alam dan teknologi. Dan terakhir yaitu evaluasi. Nah, pada kegiatan ini, guru mengevaluasi konsep dengan menguji pemahaman peserta didik dan penguasaan keterampilan proses ilmiahnya. Next. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2 tentang kegiatan peserta didik, menurut pendapat saya, kegiatan siswa yang paling sesuai itu mengamati, mencoba, berlatih, dan memperbaiki. Pada proses mengamati, berarti peserta didik memperhatikan penyampaian dari guru dengan teliti. Mengamati ini bukan hanya dengan melihat saja, namun dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menyimak, mendengar, menonton, dan lain sebagainya. Dengan adanya proses peserta didik mengamati, maka juga terlaksana awal dari pendekatan saintifik. Yang kedua yaitu mencoba. Setelah mengamati, peserta didik pasti ingin mencobakan. Dengan mencobakannya sendiri, maka peserta didik akan lebih paham dengan apa yang ia kerjakan. Yang ketiga yaitu berlatih. Proses berlatih ini sangat baik untuk proses perkembangan peserta didik. Dengan berlatih, maka peserta didik terus mengasah kemampuan dan pengetahuan yang ia miliki. Terakhir yaitu memperbaiki. Ketika peserta didik telah melakukan proses mengamati, mencoba, dan berlatih, namun ketika gagal pada proses berlatih, maka peserta didik pasti akan terus mencoba dan memperbaiki setiap prosesnya untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Olivia. Nah, berakhirnya dari penyajian dari Olivia, maka dapat saya simpulkan itu adalah hasil dari kelompok kami bahwasanya dengan perbedaan pendapat dari berbagai kelompok, nah disimpulkannya yaitu tindakan guru dalam pembelajaran menggunakan bagian kegiatan 2, yaitu metode fasilitatif atau konstruktivis karena pembelajaran di masa kini terutama pada kurikulum merdeka yaitu guru dapat membangun pengetahuannya siswa sendiri. Jadi tidak ada lagi yang namanya guru learning atau lebih diutamakan kepada student center. Nah, untuk pada bagian kegiatan kedua, di mana yang dipilih, pertanyaan kedua yang dipilih itu adalah kegiatan kedua, karena membangun, memeriksa, dan memperluas. Karena siswa harus memiliki kreativitas yang lebih dan berpikir kritis menggunakan teknologi zaman kini. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.